Ini ya. Ini punya lapis. Saya lapis. Monggo. Halo guys. Asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini itu ibu saya. Kenapa dia ikut? Soalnya dia bu. Soalnya kan anaknya jenengan sami kalian juga niki. Sami banget kalian kulo sing kali. Mejo kan ono. Iku mbok, maralo kok ngangkat mbok. Golekno mejo. Belum nyampe. Belum nyampe kan memang. Nggih. Nek kursi kecilan. Meja. Mejo ayo mejo niku. Meja makan itu biasa. Iku kan angkate maksudnya mbok mriki. Iya, memang tidak kan goreng ngono aneh dari ini kan sudah disiapkan. Ada kaki pendek gitu. Enggak apa-apa yang penting dia ditaruh di rumah sini. Itu bangun apa tadi? Jadi ndoko ditaruh di jalan. Kepreset soalnya pernah ono sing kepreset berarti kayak ngono. Taruh sandale dinggirno. Rono. Yang itu suaminya. Iya, suami saya juga ikut. Ibu saya ikut soalnya kan lihat fotonya Rizal tuh sama dengan adik saya. Meh podo plek ya tato-tatoan yes podo. Cuman setahun kemarin nggak ada juga. Kenapa ibu mau ikut soalnya kan 2024. Nah, mesti tunggal tok ya, Bu. Bisa tok ya. Anak pertama harus tinggal kok. Dan kakak ini bukan tambahan, kalau ini kepingin kan anak itu. Kalau ini disukanya tiang pertama itu. Kalau pak wis kakaknya kalau petang pulau, gitu kan lari wis buat terus ngantung motor, buat ageng, depan. Ini wis kakaknya makanya ini tambahan kan. Ini kan alhamdulillah nggih Rizal prosesnya nggih gampang sih nggih walaupun jenengan kan pun saulan baru ngubungi kula. Nggih. Nggih kula langsung telepon dubes soalnya niku mangane lek liya-liyane kan gak iso langsung. Kesane pun kesane enten toyo niku. Kesane pun. Niki sampun lagi. Oh iya. Nah, ini minimal pendek. Minimal. Iya. Sampai bersih dikit lo enggak kotor di jenazah sih. Biasanya pengalaman ini dibuka kan paku, kau turun kan, dibuka miring gini, cuma lihat Pengen tahu. Jadi ben rolang, bisa Indonesia. Sedikit. Oh barangnya dari Prono tadi nih? Oh udah. Iya dari nek kono enggak apa-apa iki. Mal, maksudnya Pak D, lek teko kono kok gak diangkut ngene kan, Mas? Biasanya enggak. Loh, teko kono iki kan sempit, maksudnya kan standar iki lho.
Enggak, biasanya tapi langsung Peti langsung petinya langsung gitu. pundak gini. Nggih, pundak langsung bisa pundak. langsung pundak. Nggih, langsung pundak. Kan mriki nggih sempit, nggih make Nggih. malah gak gak nutup kali niki nih. Lah niku biasanya di pundak ya. Oh, gitu. Nggih. Oke, berarti hasil anu lho, kok foto dadi apa yen? Apa kan itu sekolah pelayanan itu dengan ini? Oh, bulan ternyata belum iya ternyata. Kok pelayanan. Tapi kan Abi belajar mana pertama Bilangnya makanya ibu ini khawatir wis enten kamar malih niku. Ini kan gampang tapi kok terus muncul ini piye? Pamite kerja gitu. Iya. Orang Pelayan Senin aku nak tapi bukan tapi ibu ini kan jadi bukan Indonesia semua ini pun apa Abuja Jawa Pulau Kasar Niki lah sami kali 20. apa ya Niki. oh baca gitu pakai bisa ada apa Non Ji, Lah niki mboten sakit, mboten sakit. kenal. Niki sing anu. persis kan? nggih ngeten Tatoan iki sedoyo. Tatoan. Tatoan sedoyo. Jadi misalnya satu. Mulanya Niki juga nih. Tapi tak jadi ditinggali. Kan monggo. Yes. Tapi nembe niki saya mau bulan 12 ini. jadinya sedikit Nanti lagi. Nanti kalau itu Ji. Bapak izin apakah benar biaya ditanggung perusahaan? Akhirnya dengan diabet gitu Pak. Awalnya saya telepon, ini jam 10.56 hari Selasa. Selasa sore kan kalian langsung biaya perusahaan kan Selasa. Kenapa nggak dari 1 bulan yang lalu ngomong? iya sampai dia order sampai Iya, kenapa nggak dari awal itu loh? Kalian dari awal kan nggak kenal saya. iya Kalian nggak akan nyari saya. sama jodohnya Iya, mungkin jodohnya juga. Makanya waktu saya dapat informasi, saya langsung telepon Dubes, Bu. Dan mereka bilang, iya perusahaan semuanya yang menanggung. Kenapa di saat Dubesnya turun, kan saya pikir apa Pak Dubesnya. iya Jadi mereka datang ke Indonesia untuk bisnis. Loh, ini mayatku piye? Saya kan cuma nanya mayatku gitu ya, mulai kapan? Pemkab awalnya saya biayai. Saya memang nggak geram, Mbak. Kenapa? Karena janjinya Pak Yuda adalah untuk biaya pemulangan ditanggung oleh pemerintah lokal cost. Kemarin ngomong lagi katanya 7.800 dikurangi 3.000, jadi kan 4.800. iya Terus Pemkab membiayai 60 juta. iya Semuanya itu berubah gitu. Berarti kan tetap rezekinya Riza. iya Habis itu saya tekankan hari Jumat, kasih tahu saya kurang uangnya berapa. Dan di hari Jumat saya telepon hari Jumat, Sabtu, ternyata dari Pemkab membiayai total hari Sabtu ya, nggak sampai hari Minggu, nggak sampai hari Senin. Hari Sabtu Pemkab mengatakan bahwa akan membiayai total. Saya langsung telepon Komisi 9 dan bilang nggak jadi, kita nggak usah ngelakuin donasi. Setelah Komisi 9 nggak jadi, Pemkab yang membiayai hari Senin, ya kan Sabtu ngomong Pemkab yang membiayai, Minggu, Senin, udah kita tenang. Hari Selasa saya di Jakarta posisi, saya bilang saya ingin ketemu dengan Pak Dubes. Karena Mas Uya udah ketemu duluan, saya belum ketemu. Ya hari Selasa jam 10.58 menit. Saya ngobrol sama mereka, saya tanyakan mayat Banyuwangi sebelum saya pulang ke Jember, saya ingin
jenazahnya Rizal pulang. Iya. Kendalanya di mana? Kan saya selalu bilang bahwa apakah jenazah ini nggak ketemu? Itu kan Iya. saya selalu ngomong apakah jenazah ini nggak ketemu? Orang lain ada yang membiayai langsung dipulangkan, kenapa nggak dipulangkan? Dan mereka nggak mau ngasih foto. Iya, itu bisa bikin janggal itu kalau itu. Soalnya si Ikhwan dapat foto, Soleh saya Iya. dapat foto, terus Nopen itu hilang di sungai. Nopen itu. Nopen nggak ketemu sampai sekarang. Nah, dia 10 orang melarikan diri, yang 2 ketangkep, yang 3 bisa selamat diselamatkan polisi Thailand, yang 5 hanyut di sungai. Nggak ketemu, nggak tahu di situ ada buayanya, Bu. Di sungai itu ada buayanya. Yang kabur itu Miss katanya, perusahaannya sama kayak perusahaannya Mas Rizal ya Miss? Sama. Iya. Hah? Katanya dia Satu kabur, perusahaan. lompat toren, terus lompat ke warung, terus dia kabur itu. Ya, yang itu anak kecil Iya, itu. iya. Itu. Katanya perusahaannya Five apa gitu, Sama dengan Domino gitu. Iya loh, kok sama begitu, jangan-jangan ini juga dari sana dan gitu. Tapi sekarang sudah pulang. Belum. Akhir Kaki ini patah. tahu jadi mulu dari Cuman kan dia nggak ngomong ada di mana posisinya. iya, dia nggak bilang itu tadi, takut mungkin. Iya, tapi apa kan biaya makan di sana kayak gimana? Nah, kemarin satu perusahaan 64 orang kabur, yang 20 berkhianat, yang 8 pulang Indonesia, yang 38 masih di KPRI, masih di KPRI ini. Dan satu orang yang dia membutuhkan biaya, tak lihatin ya. Katanya Pak, pembakar itu katanya sekitar 8.000 orang ada di sana. Orang itu. Iya. 64 orang. Tapi saya nggak bisa mengulangi 64 orang, Bu. Saya cuma bisa ngasih mereka ngirimin uang buat makan aja. 64 orang. Nah, itu Satu orang ada yang 1.200 US dollar, ada yang 3.000, ada yang 5.000 US dollar. 100 dolarnya berapa? 15. Hah? 15. 1.600.000 Ya, 1615. 1.600.000. Pertama, waktu itu lebaran, dan lebaran 1 minggu itu saya memang nggak ngangkat telepon ya. Dan tiba-tiba mbaknya ini telepon saya dan mengatakan ada tetangganya yang meninggal dunia, padahal keluarganya, karena saya kalau tetangga nggak mau ngangkat telepon ya. Jadi ternyata keluarga, ibunya terus berbicara dengan saya sekali itu ya. Karena saya merasa saya orang Jawa Timur, tentu the first priority bagi saya adalah orang Jawa Timur, apalagi Banyuwangi. Saya ngerasa bahwa itu adalah saudara saya. Setelah saya dapat informasi full, saya mencoba mencari informasi ke Kamboja secara langsung. Pertama kali saya menghubungi Direktorat Jenderal ya, Dirjennya KP2MI bagian perlindungan, dan langsung di feedback. Saat itu saya langsung menghubungi Mas Bagus dari Renata untuk datang ke sini, karena saya ingin pasti nih apakah keluarganya menghubungi saya. Setelah berbicara dan tahu, akhirnya kita berupaya untuk menghubungi pemerintah yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Kamboja. Setelah dikoordinasi, menunggu sekian lama, kita tidak bisa tahu jenazah posisi ada di mana. Mereka selalu bilang ada jenazah, tetapi tidak bisa memperlihatkan mukanya nama kita, begitu ya. Sama saya pun nggak pernah. Nah, saya menaruh kecurigaan bahwa jenazah ini nggak ada. Jadi praduga boleh dong kita, karena saat ini kita tidak bisa melihat
muka jenazah aja nggak diperlihatkan. Sampai pada akhirnya waktu ada di salah satu TV ya, Pak Dirjennya Pak Renaldi menyebutkan bahwa Rizal meninggal, Iqbal meninggal dengan ini. Jauh dari mana? Oh, kita nggak ada surat kematian. Semua orang kita tembusin nggak ada. Akhirnya saya menghubungi Dirut Pak Manggiring. Pak Manggiring belum dapat info. Akhirnya kita menghubungi Pak Yuda juga. Dan di ulang tahun Mas Uya, saya secara pribadi duduk bareng dengan Menteri Luar Negeri bagian perlindungan Pak Yuda, ketemu juga dengan Pak Kadin. Kita berbicara bagaimana cara pemulangan ini, karena waktu itu saya masih belum buka donasi waktu itu ya Ndo ya, masih ngomong aja, tapi kita bilang Rizal akan dipulangkan membutuhkan biaya sebesar 7.800 US dollar. Saya sudah infokan, tapi waktu itu saya belum membuka donasi. Setelah kita mendapatkan surat kematiannya di tanggal 25 April, benar nggak surat kematiannya tanggal 25 April, barulah kita mencoba menggalang dana, tapi masih belum juga karena kita tidak tahu uangnya berapa. Setelah kita tahu uangnya berapa, uang pemulangan jenazah sebesar 7.800, kita dapat telepon lagi nih, katanya dikurangi 3.000 karena biaya pemulangan biaya lokal cost ditanggung oleh pemerintah. Saya konfirmasi lagi dengan pihak keluarga, ternyata murah loh, nggak semahal itu. Dan tiba-tiba saya mendapat informasi dari Mas Bagus juga bahwa Pemkab akan membantu. Setelah membantu komunikasi dan saya tekankan di hari Jumat itu kasih saya keputusan berapa banyak. Dari BP 3MI yang diwakili Mas Ferry mengatakan bahwa hanya bisa membantu 60 juta. Sementara waktu itu kita perkiraannya cuma 80-60 karena 4.800 US dollar. Setelah itu penekanan terjadi, malamnya ada perubahan lagi dari pemerintah Indonesia yang ada di Kamboja mengatakan bahwa tidak, biayanya tetap 7.800 karena mereka menanggung lokal cost-nya sudah 2 bulan, sementara perharinya untuk satu jenazah itu 750.000. Jadi dikalikan berapa bulan? 2 bulan, perkiraan kurang lebih 2 bulan. Akhirnya mereka mengatakan bahwa ya udah, tetap dibebankan ke kita 7.800. Dari hari malam Jumat sampai Jumatnya itu perubahan nominal keuangan. Dan tentunya saya langsung menghubungi Mas Uya dari Komisi 9. Saya bilang, Mas, uang saya nggak cukup nih. Dari Pemkab 60, saya masih ada 21 juta. Terus Mas Uya, ya udah butuh berapa? Tetapi di hari Sabtu perubahan terjadi lagi di mana saya dapat informasi lagi Pemkab membiayai secara totalitas. Jadi kami sebagai penggiat merasa bersyukur karena Pemkab Banyuwangi secara tidak langsung turun tangan untuk pemulangan jenazah almarhum Rizal. Tapi ternyata sekarang yang membiayai seluruh pemerintah dari Kamboja atau perusahaan? Perusahaan. Jadi setelah hari Sabtu itu kita nggak ada komunikasi lagi nih, dan semuanya tetap berjalan seperti biasa. Dan di hari Selasa jam 10.58 saya ingin ketemu dengan Pak Dubes karena kebetulan Pak Dubes itu ada di Jakarta dan saya posisi ada di Jakarta. Tidak bisa bertemu dengan saya, perwakilan dari Kamboja telepon saya mengatakan bahwa apa yang ingin saya sampaikan. Saya menyampaikan beberapa hal, ya karena nggak bisa ketemu, ya udah saya bilang yang penting jenazahnya Rizal aja dulu untuk saat ini. Setelah hari Selasa jam 10.58 siangnya, sore ya Ndra ya. Sorenya kita dapat informasi bahwa perusahaan yang menanggung lokal cost biaya pemulangan jenazah bahkan sampai Surabaya. Padahal kemarin totalnya 7.800 itu hanya sampai Jakarta saja. Dan kita akan mengeluarkan biaya lagi untuk pemulangan. Dan ini sangat menyenangkan sekali di mana berita duka tapi tetap bahagia karena akhirnya kita tidak membebani siapapun perusahaan yang menanggung pemulangan jenazah. Tetapi di hari kita mendapatkan kabar bahwa harus ganti peti ya Bu ya. Iya. Karena terinfo saya kurang tahu nih oknum atau siapa yang memanfaatkan
kesedihan orang ya, karena gini loh, sejak kapan sih jenazah itu basah? Saya nanyain, nggak ada loh jenazah basah. Saya itu selalu nganterin jenazah. Saya bahkan ikut pemandian jenazah. Bahkan saya juga lihat cara formalin jenazah. Baru pertama kali saya dengar ada pihak mengaku bahwa jenazah itu basah dan karena ada serbuk kayunya, ada penggantian mori. Saya cuma minta keluarga itu berduka, jangan dimanfaatkan. Hanya 3 juta, hanya 3,5 juta. Saya benar-benar nggak rela ya kalau ada oknum-oknum tertentu yang memakai alasan untuk penggantian mori ya, kain kafan ya, dan peti. Tetapi setelah drama itu saya konfirmasi lagi ke pihak Kamboja, yakin ini belum disolatin, yakin ini belum dicuci mandikan juga, dan mereka bilang enggak kok, kita sudah selesai semuanya. Artinya adalah saya konfirmasi lagi ya sama keluarga dan Mas Bagus, saya bilang saya belum pernah dengar ada peti jenazah diganti di Jakarta. Jadi prosesnya yang begitu panjang dan akhirnya dana yang 21 juta dari saya donasi itu saya akan rencanakan untuk pemulangan email atau Imran atau yang tadi kalian barusan lihat video tadi, saya nggak tahu yang mana satu, tetapi uang itu juga kemarin 5 juta itu uangnya Rizal untuk memberikan makan pada 68 orang yang kabur dari perusahaannya, yang 20 kembali ke perusahaannya, yang 38 ada di KBRI, yang 8 udah pulang. Jadi uang 5 juta itu punyanya Rizal untuk memberi makan teman-temannya yang masih posisinya hidup ada di Kamboja. Jadi Rizal sudah meninggal. Mungkin Rizal tidak meninggalkan warisan atau apapun, tapi Rizal menyisakan amalan baik di mana bisa dimakan untuk teman-temannya yang ada di Kamboja. Jadi sejumlah teman yang satu perusahaan dengan Enggak. Bukan. Karena saya pamit sama keluarganya, apakah uang 21 juta itu bisa saya alokasikan ke orang lain? Itu uangnya Rizal, itu donasi, karena ditulis di situ adalah almarhum Rizal. Jadi saya nggak boleh ngaku itu adalah donasi lain. Dan seperti yang saya katakan bahwa Rizal udah nggak ada, tapi dia masih meninggalkan amalan baik. Artinya adalah saya percaya bahwa orang baik di akhir cerita masih ada yang baik. Senang, karena apa? Waktu pertama dia ngebel saya, yang dikabari pertama dia di Kamboja saya. Waktu itu ngomong ke saya, Pak D, saya sudah di Kamboja. Loh, kok harus mau Kamboja? Oh itu endi kok merono bersama teman-teman dari Facebook. Nah, waktu itu di syuting semua teman-temannya. Saya curiga, kowe koyo penjara. Pak D, dia coba bohongi, kowe penjara. Enggak, Pak D. Dia tuh nggak mau ngaku. Enggak, saya tidak di penjara, Pak D. Ini loh, saya di diskotik. Apa itu semua ada di saya waktu itu. Malah saya kirimkan ibunya, saya kabari, Mbok, on sing tenang wis. Saya kan enggak ngerti Kamboja itu seperti apa. Saya ngabari, Mbok, anakmu wis enak no Kamboja, saya gitu. Ternyata saya tahu kabar itu, waduh saya langsung takut, saya udah habis kena stroke. Waduh saya kelimpengan saya. Bapak tahunya kegagaman Kamboja itu sebelum Rizal meninggal atau sesudah Rizal meninggal? Oh sebelumnya sering kontak sama saya tiap malam. Bukan, maksudnya tahu tentang kekejaman Kamboja Oh itu. iya, setelah tahu itu saya, waduh sudah enggak karuan pikiran saya sudah. Sudah meninggal, dikatakan meninggal. Tapi coba saya pertama sudah tahu, saya suruh lari. Waktu di diskotik itu, saya nggak tahu dia, saya tanyain. Ya bisa Pak, diskotiknya dia ada di dalam situ Pak. Iya, di dalam sama perempuan. Nggak bisa keluar kerja. Nggak Nggak bisa keluar. Nggak bisa. Oh juga nggak bisa ya? Jadi di sana itu masuk ya di portal Pak.
Jalane diotoe. Harus gembira atau sedih karena dari perjalanannya Marsi Rizal selama 2 bulan akhirnya bisa pulang. Itu semua karena doa dari keluarga dan juga teman-teman yang lainnya. Mas Rizal, engkau sudah pulang. Sudah dipulangkan lama. Karena kita nggak boleh bersedih terlalu lama gitu ya. Karena Mas Rizal masih meninggalkan sesuatu yang baik, ya Bung ya. Jadi biar Mas Rizal juga bisa tenang nih Bung ya. Iklan nggak iklan? Iklan ya Bung ya. Mungkin saya minta perwakilan suratnya. Surat-suratnya sudah ada semua. Ini berapa ini? Dibuka platiknya. Pak Fajar mana Pak? Pak ini dibuka Pak. Platiknya. Perwakilan KP2 ini ada. PMK. Mas. Jalan. Terimanya harus ada babinsanya mana? Enggak, saya minta Pak Babin sama Pak Babin sama Babin. Sambil nunggu kita saksikan dulu. Jadi tidak semua orang boleh di sini gitu aja. Ini sebentar lagi untuk peti mau dibuka karena ibunya dan keluarganya pengen menyaksikan
yang terakhir kali. Siap. Bener nggak coba ini sekalian memastikan bener nggak ini Mas Rijal. Cuman saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati, minta tolong kerendahan hati panjenengan semua untuk yang bukan keluarga dekat mau untuk di luar. Sampai dulu tangan sih. Kau pun sampai bayar. Besok kan dibuka lagi. Iya dua ya. Sama ngidul deh, sama ngidul deh. Wait do, ojo nang teman-teman anak yo iso balik lho. Sing gak iso balik keluarga. Wis buka wae. Gak usah teman-teman. Wis nek ngarepe motor iki. Bapakku. Tutup hijau sekarang Mas. Nah itu tutup hijaunya mana Mas? Itu di wajan Mas. Tutup hijaunya. Tutup nah itu langsung ditutup guys. Langsung ditutup hijau.
Kayak bikin ngaji kayak gitu. Saking ngaji ae. Keluarga. Iya. Ini dari mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Mas Rizal Sampurna. Semoga Mas Rizal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Yang kedua, kami menyampaikan dari pimpinan dari KBRI juga bahwa pemulangan ini dibiayai oleh pihak yang bertanggung jawab, yaitu perusahaannya. KBRI berhasil menanyakan perusahaannya agar Mas Rizal bisa pulang, dan ada santunan dari perusahaan yang dititipkan oleh KBRI lalu ke kita, dan akan kita sampaikan ke keluarga. Dari kami itu aja, Bu. Ya, saya terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih Pak. Iya. Semua anak saya. Amin, ya Bu. Ini apa upaya dari KBRI, Bu? Iya, jadi mereka cari Mas Rizal. ya Mas, saya terima kasih. Iya. Ini ada surat kematiannya juga. Kita juga ada salinan surat kematiannya, dijelaskan bahwa meninggalnya karena penyakit jantung. Karena tanggal 16 itu meninggalnya, jadi KBRI baru dapat kabar tanggal 17 Maret. Boleh kita serah terima santunan Ibu. Ibu, ini apa Ibu? Pak, boleh nanti jadi saksi ya? Iya. Santunannya sebesar $1.000, tapi udah dikurskan ke rupiah menjadi 16.535. Ini tanda terimanya, Bu. Oh, izin. Ini Pak, ada tanda terima dari KBRI-nya. Ini uang santunannya. Ini bukti transfer dari KBRI ke kita. 16.535. Ini 16.535. Sama ya Pak? Jadi tanda terimanya juga 16.535. Terus Ibu tanda tangan, nanti Bapak mungkin dari Pak Panji juga saksi bisa.
Alamatnya apa ya? Alamatnya alamat ibu aja. Iya, Alamat alamat. lagi. Iya, alamat ibu aja. Ini ada dua Bu, satu lagi. Sisanya aja. Saksi. Ya itu langsung kau. Tadinya mau kita transfer tapi kita biar cash aja. Oh, di dua kali ya. Pak RT-nya Pak Sugi, ya mungkin di luar mungkin. Bisa di luar. Pak RT di luar. Pas ya, Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu disaksiin semua pas ya. Sama-sama Bu. Ini ya Bu. Turut berduka cita ya Bu. Keluarga juga semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Ya. Yang penting alhamdulillah Mas Rizal bisa pulang, bisa mengamalkan. Maaf ya Pak, aku tidak ada salah kata. Nggak apa-apa. Dari KBRI kan selalu menginfokan terus update-annya seperti apa, mencari perusahaannya supaya perusahaannya bertanggung jawab itu. Dia mengirimkan nota diplomatis ke kepolisian, yaitu kepolisian Kamboja, dan KBRI mencari. Bapak itu juga Iya. atas bantuannya ya Pak. Iya. Iya Bu. Iya Bu. Boleh nanya sedikit nih? Iya. Kapan bisa ditemukannya perusahaan untuk bertanggung jawab atas isu-isu? Itu saya kurang tahu ya Bu, karena KBRI nggak memberitahu kapan ditemukannya. Jadi pas sudah ditemukan perusahaannya, mereka langsung menghubungi pihak keluarga. Jadi perusahaan ada yang bertanggung jawab.
dari KBRI yang perusahaan sedia untuk biaya pemulangan, dan dari perusahaan juga memberikan santunan sebesar $1.000, tapi udah dikonversi sama KBRI ke rupiah. Dikirimkan ke kita rupiah, jadi kita nyampainya rupiah. Oh, oke, sip. Soalnya memang berita yang terakhir kita ketahui bahwa awal mulanya pemulangannya ditanggung dari donasi, tetapi setelah itu dari Pemkab. Dan di hari Selasa kemarin, saya ingin bertemu langsung dengan Dubes Kamboja yang waktu itu di Jakarta. Bapak Santo. Betul, saya masih SMS-an sama beliau tadi, waktu penyerahan saya SMS beliau. Dan di Selasa jam 10.58, saya ingin ketemu, tapi beliau lagi ada acara, betul. Dan sorenya, ya Mas Bagus ya, Mas sorenya langsung dapat berita bahwa Pemkab tidak membiayai, yang membiayai perusahaan. Berarti hari-hari terakhir, dan saya bersyukur juga terima kasih dari Menteri Luar Negeri, khususnya bagian perlindungan. Iya Bu, kami sampaikan ke Bapak Direktur Pak Yuda. Iya. Udah SMS juga ke Pak Yuda. Siap Bu, siap. Jadi sudah SMS sama Pak Yuda juga. Saya menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tadi, saya Miss Yuni, mungkin Pak Yuda. Oh iya. Iya. Saya Miss Yuni, dan kebetulan berhubungan langsung dengan pemerintahan yang ada di pusat. Saya berterima kasih sekali. Di akhir cerita Mas Rizal masih ada santunan setidaknya. Dan kemarin saya ingin menyampaikan bahwa dari Mas Rizal secara pribadi kita mendapatkan donasi sebesar 21 juta. Dan saya menanyakan pada keluarga, apakah uang itu akan saya serahkan pada keluarga atau dialokasikan pada teman-teman yang masih ada di Kamboja. Karena untuk informasi saja, bahwa mungkin saya tidak tahu apakah pemerintah sudah tahu ini belum. Barusan malam ini jam 10 ini disiksain anak. Jadi kemungkinan besar saya akan alokasikan uangnya untuk itu. Mungkin pemerintah sendiri belum dapat ini, nanti saya akan info langsung ke Pak Yuda. Artinya adalah uang dari donasi dari Rizal itu kita akan sumbangkan pada teman-teman yang masih di sini, dan saya secara pribadi terima kasih. Kita juga